Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di video hari ini, saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian daripada adat atau tradisi yang berjalan khususnya di tanah Jawa ini yang dinamakan dengan mitoni. Jadi Indonesia terutama di daerah Jawa ini memang sangat mengenal akan tradisi budaya daripada nenek moyang, sehingga budaya dari nenek moyang itu diwariskan kepada anak cucunya, sehingga kita pada saat ini sampai pada saat ini masih bisa merasakan adat dan budaya tersebut. Salah satunya tidak ada lain yaitu mitoni. Mitoni sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah tujuh. Dalam bahasa Jawa, tujuh memiliki arti pitu. Nah, dari bahasa Jawa pitu yang artinya tujuh tersebut, sebab angka 7 ini dimaksudkan bahwa mitoni adalah suatu proses ritual yang dilaksanakan pada saat bayi menginjak usia 7 bulan dalam kandungan seorang ibu. Nah, namun tidak hanya itu, masyarakat pun menyebutnya sebagai tingkeban, terutama pada daerah Jawa bagian timur. Biasa menyebutkan dengan tingkeban. Namun setiap wilayah tentunya berbeda dengan penyebutan nama tersebut. Tapi kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta, Surakarta, Solo biasa menyebutnya dengan mitoni. Nah, namun untuk daerah Jawa Timur sendiri biasanya disebut dengan tingkeban yang artinya ialah tutup. Tingkeban yang artinya ialah tutup. Maka tingkeban adalah upacara penutup selama kehamilan hingga bayi dilahirkan. Upacara tingkeban atau mitoni adalah upacara yang diselenggarakan pada bulan ke-7 masa kehamilan dan hanya dilakukan terhadap anak yang dikandung sebagai anak yang pertama dalam seorang ibu melahirkan. Jadi untuk anak yang kedua, ketiga, dan juga seterusnya itu biasanya adatnya tidak pernah dilakukan mitoni lagi, karena memang adat budaya mitoni ini dilaksanakan karena memang memperingati kelahiran anak yang pertamanya. Nah, tentunya hal ini tidak terlepas dari persepsi dan keyakinan orang Jawa tersendiri bahwa 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang berarti memiliki arti pitu itu bisa menjadi pituduh, atau bahasa Indonesianya bisa disebut dengan petunjuk. Yang kedua, pitu itu memiliki makna pertolongan. Pitulung bahasa Jawanya adalah pitulung yang bermakna pertolongan. Nah, tujuan melaksanakan adat budaya mitoni ini yaitu untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam proses melahirkan, dalam proses mengandung, seorang ibu selalu diberikan petunjuk yang baik. Seorang ibu selalu diberi pertolongan kepada Allah agar selalu menjaga daripada janin yang ada di dalamnya. Nah, upacara ini diselenggarakan untuk memohon keselamatan. Jadi seperti tadi yang diungkapkan, mitoni itu memiliki makna 7 ya. Pitu bisa pitulungan atau pituduh. Pitulungan seperti hanya memohon keselamatan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bagi ibu yang mengandung maupun bagi calon bayi yang akan dilahirkan. Demikian pula mitoni adalah susunan upacara peredaran hidup yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tentunya masyarakat Jawa pada saat ini masih kental akan adat istiadat yang masih dilaksanakan pada
zaman sekarang ini, terutama pada adat mitoni ini. Namun yang terpenting yang dinamakan dengan adat mitoni ini adalah ketika usia kandungan berumur 7 bulan. Untuk 4 bulan, 5 bulan berarti bisa. Ini namanya bukan mitoni, mungkin 6 atau apa itu tidak bisa. Jadi mitoni ini dilakukan hanya ketika saat usia kandungan itu berumur atau menginjak umur 7 bulan. Nah, secara teknis penyelenggaraan upacara ini dilaksanakan oleh dukun yang pada biasanya yang bukan bermaksud dukun yang kata lainnya ya. Namun dukun ini yang dimaksudkan adalah dukun bayi. Di daerah Jawa masih kental sekali adat dan istiadatnya sehingga biasa menggunakan dukun bayi. Ada pula pada zaman sekarang bisa menggunakan dukun bayi, juga menggunakan dokter atau sesuai dengan rujukan. Penyelenggaraan upacara ini dilaksanakan oleh dukun atau anggota keluarga yang dianggap keluarga paling tertua. Misal kalau keluarga ya kakek atau eyang, pokoknya dianggap sebagai orang tertua dalam keluarga itu. Nah, kehadiran orang tersebut lebih bersifat seremonial dalam arti mempersiapkan dan melaksanakan upacara-upacara kehamilan. Adapun serangkaian upacara yang diselenggarakan pada ritual mitoni atau tikeban ini biasanya seperti membuat rujak, yang kedua ada siraman calon ibu, yang ketiga memasukkan telur ayam kampung bukan ayam petelur atau yang lain. Yang keempat adalah pantas atau ganti busana sebanyak 7 kali. Selain itu ada juga membelah kelapa gading. Tentunya dalam hal ini memiliki filosofi yang berbeda. Satu, membuat rujak. Dalam tradisi Jawa, membuat rujak itu dilakukan oleh ibu jabang bayi tersebut, ibu yang sedang mengandung bayi tersebut. Sehingga jikalau sudah menjadi hidangan rujak tersebut, apabila masyarakat Jawa itu biasanya mempercayai akan dari rasa rujak tersebut. Jika bumbu dari rujak tersebut berasa asin, maka biasanya di adat Jawa itu anak yang keluar akan perempuan apabila rujak itu terasa asin ya. Namun berbeda jikalau rujak itu terasa manis atau tidak asin, maka biasanya si jabang bayi yang keluar itu adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Namun untuk zaman sekarang, lebih-lebih zaman sekarang itu sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, yaitu USG 4 dimensi ya, di mana teknologi tersebut dapat membedakan jenis kelamin daripada bayi yang sudah dapat diketahui lebih dini. Untuk yang selanjutnya yaitu ada siraman calon ibu. Upacara siraman dilakukan oleh sesepuh atau keluarga dari pemilik hajat sebanyak 7 orang. Berarti dari misal nenek, terus neneknya lagi, atau kakaknya lagi, setelah itu ibu, setelah itu dan seterusnya. Pokok sebanyak 7 orang dari keluarganya. Hal ini bertujuan untuk memohon doa restu supaya suci lahir dan batin. Nah, calon ibu memakai kain 7 batik yang dililitkan atau biasa masyarakat Jawa mengenalnya dengan kemben pada tubuhnya. Dalam posisi duduk, calon ibu mula-mula disirami oleh suaminya, lalu oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang dimaksud 7 orang ini diantaranya adalah orang tua dan juga suami, lalu oleh orang tua dan keluarga lainnya. Maksud upacara ini adalah untuk mencuci semua kotoran dan hal-hal negatif lainnya. Nah, yang selanjutnya ada memasukkan telur ayam kampung. Mengapa harus ayam kampung? Masih menjadi pertanyaan ya, mengapa
di sini harus menggunakan ayam kampung, tidak ayam petelur atau ayam yang lain. Setelah siraman, telur ayam kampung dimasukkan ke dalam kain si calon ibu. Sang suami melalui dari atas perut, lalu telur dilepas sehingga pecah. Dari dalam sini dimasukkan sehingga telur tersebut ke bawah dan jatuh sehingga pecah. Upacara ini dilakukan di tempat siraman sebagai simbol harapan agar bayi lahir dengan lancar dan selamat. Jadi dengan tanda telur itu jatuh ke bawah dan pecah dengan harapan agar bayi lahir dengan selamat dan juga lancar. Nah, selanjutnya ada yang namanya ganti busana 7 kali atau pantes-pantes. Upacara pantes-pantes adalah upacara ganti busana yang dilakukan dengan 7 jenis kain batik yang bermotif berbeda. Tidak bisa jika kainnya itu satu motif. Dalam artian kainnya itu tidak berbeda sama, tapi dalam upacara ini 7 jenis kain batik yang memiliki motif yang berbeda. Motif kain batik dan kemben akan dipakai, dipilih yang terbaik. Nah, dipilih yang terbaik, tidak boleh sobek atau yang lain. Kan juga masyarakat adat juga tidak merasa bagaimana, namun kan antara adat istiadat Jawa lebih mengenal akan menghormati barang-barang yang lebih baik gitu. Nah, harapan si bayi kelak memiliki kebaikan yang tersirat dalam lambang kain. Nah, fungsi dan tujuan busana pada mitoni berkaitan dengan pengharapan dan keselamatan lahir daripada bayinya tersebut. Kain dan kebaya yang pertama sampai yang keenam merupakan busana yang menunjukkan kemewahan dan kebesaran. Jadi kain batik yang pertama sampai keenam itu menunjukkan kemewahan dan juga kebesaran. Para ibu yang hadir waktu ditanya apakah si calon ibu pantas memakai baju tersebut, nah dia akan biasanya memberikan jawaban dereng pantes. Dereng pantas dengan bahasa Jawa dereng pantes, yang artinya belum pantas. Nah, setelah dipakaikan busana ketujuh yang berupa kain lurik dengan motif sederhana, yaitu biasanya lasem ya, kain motif batik lasem, baru ibu yang hadir menjawab pantas. Hal tersebut mendoakan supaya sang bayi nantinya menjadi orang yang sederhana. Jika dipakaikan kain batik yang nomor 1 sampai 6 itu menandakan kemewahan dan kebesaran, dan di Jawa itu sepertinya kemewahan dan kebesaran itu kurang diterima oleh masyarakat. Namun masyarakat Jawa itu dominan menerima masyarakat yang sederhana, berpenampilan sederhana. Nah, angka 7 melambangkan 7 lubang. Kenapa mitoni? Karena memang selain itu angka 7 memiliki 7 lambang, melambangkan 7 lubang tubuh, yaitu 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 di mulut, dan 1 di alat kelamin, yang harus selalu dijaga kesucian dan kebersihannya. Ada pula pengertian lain dari angka 7 ini disebut keroto basa. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu. Keroto basa dari pitulungan atau pertolongan. Motif kain yang paling bagus dengan harapan supaya nanti sang bayi memiliki kebaikan yang tersirat dalam lambung kain tersebut, motif kain tersebut. Sebab memang masyarakat Jawa jika sedang menggambar motif batik pastinya memiliki makna tersendiri daripada batik-batik tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat daripada diadakannya 7 bulanan ini atau mitoni. Manfaat dari adat mitoni ini: 1, agar bayi yang ada di dalam kandungan lahir dengan selamat. Jadi harapan bayi yang ada di kandungan itu lahir dengan selamat. Yang kedua, agar diberi kemudahan saat melahirkan. Tujuannya tidak lain memang agar diberi kemudahan saat melahirkan. Jadi manfaat dari mitoni ini adalah untuk memberi kemudahan saat melahirkan. Semoga harapannya ibu yang melahirkan itu diberikan kemudahan serta bayi yang ada di dalam kandungan lahir dengan selamat.
Yang selanjutnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam adat mitoni ini selalu dikaitkan dengan agama, rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala karena dikaruniai seorang putra gitu. Yang selanjutnya agar bayi yang mereka lahirkan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, hal ini ditunjukkan pada lambang daripada kain batik tersebut juga memiliki hubungan dengan manfaat yang ketujuh, yaitu agar bayi yang mereka lahirkan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Seperti hanya kain nomor 1 dan 6 itu melambangkan kebesaran. Namun mengapa milih yang ketujuh? Karena memang yang ketujuh melambangkan kesederhanaan. Demikian pula manfaat dari 7 bulanan agar bayi yang mereka lahir kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga tentunya menjadi sukses, namun dengan kata lain hidup dalam kesederhanaan. Harapannya seperti itu. Nah, dirasa sudah cukup. Demikian sedikit pembahasan mengenai pengertian mitoni ini. Namun apabila daripada siapapun yang paham akan mitoni ini, semuanya bisa menambahkan karena memang dirasa sudah cukup. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.